Puji nama Tuhan, boleh naikkan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tangannya Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kita tundukkan kepala, kita mau bersatu hati di dalam doa. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Hari demi hari boleh kami lalui bersama dengan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau nyatakan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan hati kami tenang. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan jiwa kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan membawa hati kami, pikiran kami fokus di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini Tuhan bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan, tapi ibadah yang membawa dampak bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau baik. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mulai bermazmur buat Tuhan. Kita mulai menyembah Dia. Kita angkat setiap sembah kita buat Dia. Mulai engkau mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan.
menyembah Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan.
Jemaat Tuhan saja, nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur, kami mau selalu bersyukur pada Engkau Tuhan. Sungguh Engkau terlalu baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hadapan, menikmati segala kebaikan, sifat-sifat kepribadian. Sungguh menyenangkan, sungguh membahagiakan ketika kami bisa menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Sekarang kami memohon dalam segala kerendahan hati, dalam kedaulatan-Mu, hadirlah Engkau di tengah kami Bapa. Roh Kudus, berkati semua yang ada di tempat ini. Jamah mereka satu persatu. Pulang dari tempat ini mereka menikmati apa yang mereka tidak dapatkan dari dunia ini. Dan akhirnya kami memutarkan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan senyum buat kanan kirimu, berikan salam, katakan Tuhanlah sumber kekuatan. Amin. Kita sama-sama untuk suara-suara buat Tuhan. Kita sama-sama menari buat Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan sorak-sorak
oleh karena percaya Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
Baik, shalom semuanya. Ya, silakan duduk ibu-ibu. Baik, senang kembali bisa berkumpul di sini beribadah. Ya, pagi ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, supaya minggu demi minggu firman yang kita dengar tidak berlalu begitu saja. Supaya firman yang kita dengar itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kita. Ya, saya ingat Pastor Daniel di ibadah muda, jangan sampai kita seperti ember bocor. Ember bocor itu dialiri air nggak pernah penuh karena bocor. Harap kita semua ya, bukan seperti ember bocor. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu tertampung di dalam diri kita renungkan, kita baik-baik, terus kita lakukan sehingga itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebab banyak hamba Tuhan bilang kalau setelah kita membaca firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya, ya. Amin. Percaya itu semua? Amin. Baik. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Saya mengambil tema harapan di tengah kebutaan. Ya, mari kita buka ayat firman Tuhan kita. Kita buka di dalam Markus 10. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya. Sudah menemukan Bapak Ibu? Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama, ya, dalam hitungan saya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Bartimius duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terus pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Berterima Tuhan. Ya, next slide. Kalau sampai ringkasannya terus, ya. Saya mencoba meringkas supaya kita sama-sama mengerti, ya. Supaya kadang-kadang kalau kita sudah membaca lupa gitu apa yang sudah kita baca. Nah, apa yang kita baca tadi itu tentang Yesus dan murid-muridnya. Mereka keluar dari Yeriko dan diikuti orang banyak, ya. Dan orang banyak itu disertai dengan kata berbondong-bondong. Jadi bayangkan orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Terus berikutnya apa? Lalu ketika Yesus berjalan diikuti dengan orang banyak itu, ada 2 orang pengemis, ya, dan 1 orang, ya, bernama Bartimius. 1 orang bernama Bartimius. Mereka sedang duduk di pinggir jalan lalu mendengar Yesus lewat. Lantas mereka memanggil Yesus. Itu yang terjadi. Terus kemudian 2 orang buta itu, ketika mereka memanggil, kemudian Yesus mendapat perhatian, ya, dari mereka. Mereka mendapat perhatian dari Yesus. Kemudian 2 orang buta itu disuruh untuk datang kepada Yesus, ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus menawarkan pertolongan kepada mereka dan 2 orang buta itu kemudian meminta kesembuhan dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu sekilas teks yang kita baca. Ya, lebih ringkasnya lagi,
Itu tentang Yesus yang menyembuhkan dua orang buta yang bernama, salah satunya bernama Bartimeus, ya. Itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sama-sama mau duduk, diam, belajar firman Tuhan. Tolong beri kami telinga seperti murid, supaya sungguh-sungguh kami mendapat berkat. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, sebab kami tahu bahwa hidup kami tidak bisa apa-apa tanpa firman Tuhan. Tolong kami untuk kami sama-sama mengerti, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan, baik jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya sungguh-sungguh firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar berkuasa, mengubahkan kami, menguatkan kami di tengah pengiringan kami akan Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sebagai pendahuluan, ya, di situ, ya, dari teks itu, kenapa banyak orang pergi, ya, berbondong-bondong untuk Yesus? Saya bilang pada saat itu Yesus itu lagi viral-viral, lagi terkenal, ya. Yesus itu menjadi harapan bagi banyak orang, ya. Entah kemudian ada respon positif atau negatif, tapi kemudian Yesus itu menjadi harapan bagi banyak orang saat itu. Sehingga apa? Kita lihat tadi, orang banyak berbondong-bondong untuk dia, entah berapa jumlahnya, tidak terhitung, ya, tidak disebutkan berapa. Terus juga orang-orang, ya, bersemangat memberitahukan kejadian yang berhubungan dengan Yesus. Ya. Ketika orang banyak itu lewat, ya, terus orang buta di pinggir jalan itu bertanya, ada siapa sih? Mereka begitu bersemangat, ada Yesus lewat. Ya. Itu yang terjadi karena begitu viral Yesus, begitu penasaran orang dengan Yesus. Kemudian apa lagi? Sehingga saking viralnya, ya, orang-orang itu gak suka kalau Yesus terganggu. Itu terjadi ketika orang buta itu memanggil Yesus, tapi ada orang-orang yang tidak suka. Kemudian apa? Menegur dia, ya, disuruh diam seperti itu. Kemudian apa lagi? Orang-orang juga begitu menghormati orang-orang yang mendapat perhatian Yesus. Apalagi orang-orang yang mendengar Yesus itu langsung bersemangat, secara khusus orang buta itu. Ketika mereka mendengar Yesus, tumbuh harapan, ya, tumbuh semangat untuk mereka kemudian bangkit kembali dari kondisinya yang waktu itu buta. Pada saat itu begitu viralnya Yesus, saya hanya bertanya gitu, ya, pada diri saya juga pada kita semua, bagaimana Yesus saat ini? Bagaimana posisi Yesus saat ini? Apakah kita tetap meletakkan Yesus dalam posisi itu, atau kita biasa-biasa aja? Karena mungkin kita dari kecil sudah dengar tentang Yesus, sampai hal-hal Yesus itu menjadi biasa. Tentang mujizatnya, tentang pengajarannya menjadi biasa. Itu menjadi pertanyaan, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah Yesus saat ini sama seperti Yesus pada waktu itu, viral sehingga orang-orang itu berbondong-bondong bersemangat datang mengiring Yesus, mengikuti Yesus, mendengar Yesus lewat, bersemangat untuk datang menghampiri? Atau kita sebaliknya menjadi biasa? Ya, itu pertanyaan bagi kita. Karena Yesus sejatinya dia adalah harapan. Dia satu-satunya akan benar-benar menolong kita. Sebagai penolong dia terbukti bagi kita. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus, dan itu bukti kemenangan atas segala sesuatu. Ya. Bagaimana Yesus saat ini dengan apa bagi kita? Jadi pertanyaan berikutnya, apakah kita baik sudah lama, ya, orang-orang lama atau yang masih baru mengikut Yesus, sudah memetik buah dan berharap pada Yesus? Ya. Kita tuh sudah merasakan ya dampak akibat dari kita mengikuti Yesus, ya, entah yang lama atau yang baru. Sudahkah kita? Atau, aduh pastor, saya kok nggak ada perubahannya ikut Yesus, yang biasa-biasa aja, begini-begini aja hidupnya. Ya. Atau seperti itu. Jangan-jangan justru, ya, kita seperti orang banyak yang berbondong-bondong itu. Kita seperti melihat tapi sebenarnya buta. Seperti orang-orang banyak berbondong-bondong, terlihat melihat tapi sebenarnya buta, tidak tahu apa-apa, bingung, ya.
meraba-raba, tidak tahu apa yang harus dilakukan, semuanya gelap. Seperti itu. Coba Bapak Ibu ya, merem sebentar. Ya, merem sebentar, kira-kira apa yang dirasakan? 1, 2, 3 merem ya. Apa yang dilihat, dirasakan? Gelap. Oke. Kalau diam di tempat nggak akan terlalu gimana. Terus merem, terus berdiri, terus berjalan. Bapak Ibu itu bisa dengan yakin nggak makan? Tidak. Pasti ada keraguan, ya kan? Pasti meraba-raba, takut tersandung, takut terbentur. Ya. Jangan-jangan kita hidup seperti itu, hidup dalam keraguan, hidup dalam kebimbangan, ketidakpastian, ketidakyakinan. Kita terlihat seperti percaya hadir dalam ibadah-ibadah, tapi ternyata kita nggak seperti itu. Kita tidak menunjukkan seorang yang berharap pada Yesus. Ya, kebangkitan Yesus, pastor itu bilang ada jaminan hari esok. Artinya kita tidak perlu ragu dan khawatir akan hari esok. Ya, itu seperti itu. Tapi jangan-jangan kita tidak seperti itu. Jangan-jangan kita sepertinya hadir di gereja, tapi kita hidup dalam keraguan. Kita tidak hidup dalam kuasa kebangkitan yang menjamin hari esok itu. Itu poin saya. Jadi saya mengajak kita mengevaluasi, belajar sama-sama. Ya. Kita harus menyadari ada hal-hal dalam diri kita, ada kebutaan dalam diri kita. Ya. Dan mulai memaksimalkan indera kita yang lain untuk menerima kebenaran. Seperti orang buta tadi. Dia buta, tapi kemudian dia maksimal dalam pendengarannya. Dia mendengar dalam firman Tuhan, dia mendengar kabar tentang Yesus. Ya, bukan hanya mendengar kabar tentang Yesus, dia memegang teguh, dia meyakini. Ya. Ya. Next slide. Mari kita mengenali kebutaan-kebutaan kita. Ya. Bisa jadi kita buta terhadap tanggung jawab tadi secara fisik, tapi ada kebutaan yang tidak secara fisik, ya, yang dalam diri kita ada. Kita buta terhadap tanggung jawab. Misalkan seorang suami tidak tahu betul apa tanggung jawabnya, tidak paham betul. Ya, kadang-kadang mereka pikir suami bertugas untuk punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga secara jasmani. Apakah itu cukup? Tidak. Ada yang lebih dari itu. Kepala-kepala keluarga harus membawa seluruh anggota keluarganya itu untuk datang kepada Tuhan. Jadi bukan hanya peduli, ya, tanggung jawabnya itu bukan hanya secara jasmani, tapi juga kerohanian seluruh anggota keluarganya. Ya, tapi juga tanggung jawabnya adalah perkenanan seluruh anggota keluarganya di hadapan Tuhan. Nah, kita buta terhadap tanggung jawab. Buta apalagi? Buta terhadap menguasai diri. Ya, itu kebutaan-kebutaan yang bisa jadi ada pada diri kita. Ya, buta terhadap mengasihi musuh, bahkan mengampuninya. Aduh, apa sih mengampuni gitu? Udahlah, nggak usah. Apa sih mengampuni? Udah, pastor nggak ngerasain sakitnya itu. Ya. Jadi mengampuni itu seperti barang yang asing, tidak tahu apa sih itu. Buta terhadap pengambilan keputusan-keputusan yang benar. Ya. Seringnya dibawa ketika dihadapkan sesuatu yang diambil keputusan salah. Buta menghindari hal-hal yang membahayakan. Ya, diajak hal-hal tidak baik, diajak hal tidak baik, dalam bisnis dan pekerjaan. Ada celah-celah untuk bekerja dengan tidak baik, dengan tidak jujur. Nah, kita ikut aja seperti itu. Kita buta, ya. Buta terhadap bersyukur, ya. Susah untuk bersyukur, banyak mengeluh. Padahal dipikir-pikir, ya, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang terhitung dalam hidupnya. Nafas hidup, kesehatan, anggota keluarga, ya, orang-orang yang mengasihi kita, pekerjaan, apapun yang sedang kita alami, bisa apapun yang sedang kita punya, itu bisa sesuatu yang kita syukuri seperti itu. Kalau kita melihat orang buta tadi, ya, mudah untuk terdeteksi. Artinya kebutaan secara fisik menjadi mudah terdeteksi. Oh ya, karena terlihat.
Tapi kebutaan rohani tidak mudah terdeteksi. Nah, itu yang kita mau pelajari, ya. Dan bisa terlihat, dan kadang-kadang bisa tidak terlihat dan seolah baik-baik saja. Nah, ini buta rohani itu tidak bisa terlihat. Nah, ini perlu kita hati-hati. Apakah jangan merasa kita baik-baik saja gitu dengan diri kita. Kita harus benar-benar melihat pada diri kita. Ada hal-hal dalam diri kita yang jangan-jangan ada kebutaan. Ya. Nah, dari teks yang firman Tuhan yang kita baca, ya kita bisa melihat ada harapan yang muncul, ya, pada dua orang buta itu. Ketika mereka duduk di pinggir jalan menangis, meminta-minta, Yesus datang, tiba-tiba harapan itu muncul. Ya. Nah, kita mau belajar bagaimana harapan itu muncul di tengah kebutaan mereka, di tengah kondisi mereka. Ya. Next. Yang pertama adalah milikilah pengenalan Yesus dan yakinlah hal tersebut. Itu di ayat 46 sampai 47. Ya. Markus 10 ayat 46 sampai 47. Sebentar. Saya mulai dari ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, yang duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Jadi bagaimana muncul harapan di tengah kebutaan? Yang pertama, mari kita belajar seperti orang buta itu. Orang buta ini, ya, memiliki pengenalan akan Yesus, dan bukan hanya itu, mereka meyakini akan hal tersebut. Dan saat kondisi kedua orang buta itu, ya, saat kondisi kedua orang itu buta, tetapi telinga mereka tidak tertutup untuk mendengar. Ya, satu itu. Bahkan tidak membiarkan kebenaran yang didengarnya gugur begitu saja. Mereka menaruh harapan besar pada hal tersebut. Ya. Dalam kondisi mereka buta, ya, mereka tidak tertutup telinganya untuk mendengar. Ini sikap yang harus kita punya. Tidak membiarkan firman yang kita dengar berlalu begitu saja. Karena itu yang dilakukan oleh orang buta itu. Ya, ketika mereka memanggil Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Itu bermakna bahwa gini, bahwa orang buta itu tahu bahwa Yesus itu sebagai keturunan Daud, dia itu adalah Mesias yang dijanjikan. Ya. Jadi ketika orang buta itu berseru kepada Yesus dengan kata itu, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku," dia meyakini ini adalah Mesias yang dijanjikan. Dia pribadi yang dijanjikan. Ya. Jadi orang buta itu punya pengenalan sedalam itu dan percaya akan hal itu. Makna Yesus anak Daud berarti mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kita bisa lihat juga waktu Petrus ditanya, "Siapakah aku?" Apa ditanya Yesus? Ya, itu di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 19. Ketika Petrus ditanya, "Siapakah aku?" Yesus menjawab apa? "Engkau adalah anak Allah." Anak Allah, seperti itu. Nah, atas pengakuan itu Yesus melihat, ya, bahwa bersyukurlah bahwa itu datangnya dari Tuhan. Ya, itu datangnya dari Tuhan. Pengenalan akan Yesus sangat penting bagi kita. Itu sebagai iman, ya. Itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi kita perlu memiliki pengenalan akan Yesus. Kita perlu rindu, kita perlu lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, kita harus punya kerinduan itu. Kita harus punya kecenderungan itu untuk terus mencari Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita butuh telinga kita terus mendengar apa firman Tuhan. Kita terus butuh telinga untuk mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita benar-benar merenungkan itu, ya, dan menyimpannya dalam hidup
kita. Karena dari situlah kemudian harapan muncul. Itu yang terjadi pada orang buta itu. Dalam masalah, dalam kondisi kebutaan itu, ketika melihat Yesus lewat, ini Mesias yang dijanjikan. Ini pribadi yang aku harapkan. Ini sosok yang akan mampu menyembuhkan. Itu sosok yang akan mampu memulihkan, mengangkatku, ya, menjadikanku menjadi pribadi yang baru. Muncul semangat dalam diri. Ya. Terus di Yohanes 17 ayat 3, pengenalan akan Allah itu seperti hidup yang kekal itu berarti mengenal Allah Bapa dan Allah Anak, yakni Yesus. Itu dia dalam Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau kita pikir hidup yang kekal itu setelah nanti kematian, tapi firman Tuhan bilang hidup yang kekal itu adalah ketika kita mengenal siapa Yesus, siapa Allah Bapa kita. Jadi saya mengajak untuk setiap kita benar-benar untuk punya rasa rindu dan lapar akan firman Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah, dalam kerinduan itu kita menjadi seperti tanah yang subur. Ya. Ketika benih ditabur, ketika firman ditabur, itu benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah dalam diri kita. Bukan seperti benih-benih yang ditabur di tempat-tempat yang lain. Ketika ada masalah, ketika ada goncangan, ketika ada kekhawatiran dunia, ketika ada apapun, firman itu gugur daripada kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi poin yang pertama, bagaimanakah harapan itu muncul di tengah kebutaan kita? Itu ketika kita memiliki pengenalan akan Yesus dan kita sungguh-sungguh meyakini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana munculnya harapan itu? Di ayat 48. Ya. Ketika orang buta itu berseru memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang dilakukan orang banyak di sekitar Yesus? Dibilang banyak orang menegurnya supaya diam. Tapi apa yang dilakukan dua orang buta ini? Mereka diam? Tidak. Justru mereka semakin berkeras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Jadi poin yang kedua adalah bersungguh-sungguh percaya di tengah tambahan masalah. Orang maunya hilang dari masalah, kok ini ada tambahan masalah. Kita sering ada keluhan, aduh aku itu Tuhan kok masalah bukan berakhir tapi kok bertambah terus, ada terus. Mari kita lihat ya, dua orang buta ini. Ketika mereka dihadapkan dengan masalah, ya, kondisi mata kedua orang buta itu saja sudah masalah, betul ya. Keadaan mereka saja sudah masalah. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, mereka malah disuruh diam. Ada masalah baru. Mereka tidak berhenti tadi. Mereka terus berseru pada Yesus. Ini sikap, ini kesungguhan, tekad yang harus kita miliki. Kita bersungguh-sungguh percaya walaupun seolah-olah terlihatnya ada masalah bertambah dalam hidup kita. Tuhan, aku tuh datang sama Engkau dengan masalahku. Aku ingin selesai. Tapi ketika kita datang, kok sepertinya ada hambatan-hambatan. Kok sepertinya ada tantangan-tantangan baru. Nah, jangan berhenti. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, untuk kita menaruh harap pada Yesus. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita melewatkan sesuatu di balik ya masalah yang akan kita lewati itu. Saya kira kalau misalkan mereka takut, mereka mundur, ketika disuruh dia, kesembuhan itu jadi nantinya. Tapi karena mereka bersungguh-sungguh, ya, ketika mereka sungguh-sungguh bertekad datang sama Yesus, sekalipun kelihatan ada tambahan masalah, ya, mereka tetap datang, mereka tidak takut, mereka tidak mundur. Kita juga tahu kisah Abraham, ya, ujian kepada Abraham. Sebelum Tuhan meminta Ishak, Abraham juga punya masalah. Saya melihat
sebelum terjadi ujian kepada Abraham, dia merasa sebal. Kenapa? Karena anaknya Ismail. Ya, dia sebal karena anaknya Ismail. Kenapa? Karena istrinya Sarah menyuruh mengusirnya. Gitu. Nah, itu menyakiti dia sebenarnya. Ya. Nah, dalam kondisi itu, ya, oke, dia berpikir aman-aman, tapi ternyata Tuhan meminta Ishak persembahkan. Mudah enggak? Tapi yang kita lihat dari Abraham, dia tidak surut iman percayanya. Ya. Dia tetap datang mempersembahkan Ishak. Dan apa yang terjadi? Ya, Ishak digantikan dengan domba yang Tuhan sudah sediakan. Dan Abraham lulus ujian. Dia menikmati berkat Tuhan. Ujian juga kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Iman mereka kepada Tuhan menjadi masalah pada waktu itu. Kenapa? Karena ada peraturan dari waktu itu bahwa siapa yang tidak sujud menyembah kepada patung yang dibuat, maka kan terkena hukum. Jadi iman, posisi mereka itu sudah menjadi masalah. Ditambah dengan hukuman yang ada yang tersedia bagi yang melanggar. Apakah mereka surut? Tidak. Ya. Itu ujian-ujian dan ujian-ujian terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketika mereka menolak untuk menyembah patung dan kemudian mereka dimasukkan perapian menyala, apa yang terjadi? Mereka harus terbakar? Tidak. Mujizat terjadi. Kesungguhan percaya kita tidak akan pernah sia-sia. Ya. Kesungguhan percaya kita tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak baik buat kita. Tidak akan memberikan sia-sia pada kita. Jadi bersungguh-sungguh untuk benar-benar percaya pada Tuhan sekalipun ada masalah-masalah, itu akan berbalik hal luar biasa bagi kita. Jadi jangan pernah berhenti ketika kita melangkah ya dalam iman kepada Tuhan. Terus ada masalah di depan kita, jangan pernah berhenti. Karena jangan-jangan itu selangkah lagi kita sampai pada mujizat. Ya. Selangkah lagi sampai pada mujizat, jangan sampai kita berhenti. Ya. Karena itu yang terjadi pada orang buta itu. Saya membayangkan kalau sampai dia diam, orang buta itu diam, maka tidak terjadi mujizat. Itu tinggal selangkah lagi. Tapi karena dia terus bertekad, dia punya tekad yang kuat, bersungguh-sungguh percaya, dia nggak pusing, dia terus berseru, akhirnya mereka mendapat perhatian Yesus, dipanggil mereka. Jadi yang kedua, bersungguh-sungguh percaya di tengah tambahan masalah. Ya. Jangan mengeluh kalau soal seperti ini masalah tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Jangan. Itu bisa jadi satu langkah buat kita menerima mujizat. Ya. Jadi jangan mundur atas masalah-masalah yang sedang hadapi. Itu jangan-jangan satu langkah lagi kita menikmati mujizat. Jadi tetap percaya sama Tuhan. Ya. Nah itu yang kedua. Ya. Bagaimana harapan itu muncul di tengah kebutaan kita, di tengah kebutaan orang buta itu. Terus yang ketiga, tinggalkan identitas lama kita ya, ketika mendapat kasih karunia Yesus. Ya. Di ayat 49 sampai 50, ketika dua orang buta itu dan salah satunya bernama Bartimius mendapat perhatian Yesus, ya. Di ayat 49 itu sampai 50, ya. Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah ya dua orang buta itu." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu apa yang dilakukan oleh orang buta itu? Ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Apa yang saya mengerti, apa yang saya pahami adalah jubah itu menunjukkan identitas. Ya. Jubah itu menunjukkan identitas. Jadi dengan jubah itu, ya, itu menunjukkan bahwa ini orang buta itu. Orang itu mengenal dengan jubah itu, oh ini orang buta yang di pinggir jalan seperti itu. Itu menjadi identitas ciri khas dia.
Tapi apa yang dilakukan oleh orang buta itu ketika Yesus memanggil mereka, ketika kasih karunia menghampiri mereka, datang kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan jubah seorang pengemis buta di pinggir jalan. Jadi ketika kasih karunia itu datang kepada kita, identitas kita dalam Tuhan kita tuh berubah. Identitas kita tuh berubah. Di dalam Tuhan kita tuh tidak lagi sama. 2 Korintus 5:7 bilang kan, siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, semuanya yang baru sudah datang. Kita tuh di dalam Tuhan orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan sebelum kita melakukan hal baik, dalam keadaan kita berdosa, Tuhan mengasihi kita. Roma 5:8 yang bilang, Allah itu menunjukkan kasih-Nya pada waktu apa? Pada waktu kita hidup benar, pada waktu kita hidup melakukan kesalahan-kesalahan? Tidak. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita waktu kita masih berdosa. Ya. Jadi identitas kita dalam Tuhan itu adalah orang yang dikasihi Tuhan apa adanya. Kita berharga, kita istimewa, kita diangkat dan dipulihkan serta kita dijadikan baru. Jadi identitas baru kita di dalam Tuhan itu seperti itu. Ya. Jadi ketika kasih karunia datang pada kita, ya, mari tinggalkan identitas lama. Kenapa? Kan kita tidak pernah memetik buah yang baik dari identitas kita di luar Tuhan. Justru di dalam Tuhanlah kita menikmati segala yang baik, penerimaan, pemulihan, ya, pembaharuan, ya, perubahan karakter, keluarga, komunitas yang saling mendukung satu sama lain, rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kasih karunia itu benar-benar luar biasa. Jangan sampai kita seperti tawar-menawar gitu ketika kasih karunia datang kepada kita. Aduh, udahlah Tuhan, saya tetap begini, jangan seperti itu. Mari relakan, ya, sediakan diri kita untuk meninggalkan apa-apa saja yang membuat Tuhan tidak suka. Kasih karunia Allah yang menghampiri kita itu punya maksud, yaitu apa? Menuntun kita pada pertobatan. Itu dalam Roma 2 itu ayat 4. Di situ dibilang, maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Tuhan? Kenapa? Karena maksud dari semuanya itu adalah menuntun kamu kepada pertobatan. Jadi kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang buta itu menuntun dia untuk dia tinggalkan identitas lama dia, untuk dia bertobat, untuk dia mengambil jalan baru, hidup baru di dalam Tuhan yang Tuhan sediakan. Itu begitu pula dengan kita. Kasih karunia, waktu-waktu yang Tuhan berikan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah berdasarkan kekayaan kasih-Nya buat kita. Dan jangan sampai kita sia-siakan. Kita harus mengerti maksud dari kasih karunia itu. Dia mau kita berbalik kepada dengan sabar, dengan panjang sabar, dengan kasih, terus dia menunggu kita sampai kita berbalik kepada Tuhan. Jadi jangan membuat menjadi sia-sia, salah sia-sia kasih karunia Allah yang kita terima. Itu yang dikatakan, ya, Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kasih karunia yang datang kepada kita itu bukan usaha kita. Kasih karunia yang datang kepada kita itu murni kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tidak ada sedikit pun andil usaha kita untuk kita memperoleh kasih karunia, tidak. Kasih karunia yang kita terima itu benar-benar murni dari kasih-Nya Tuhan atas kita. Jadi kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, betapa kita bersyukur, betapa kita bahagia, betapa kita bersukacita. Ya. Karena di dalam kasih karunia itu punya kuasa yang akan menolong kita, memberikan kita identitas yang baru. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ambil itu, ya, dengan cara sikap apa? Tinggalkan identitas lama kita. Ya.
lakukan langkah-langkah pertobatan dalam hidup kita. Ya. Itu yang ketiga, ya, tinggalkan identitas lama kita ketika mendapat kasih karunia Yesus. Terus yang berikutnya adalah gunakan privilege dari kasih karunia Yesus. Di ayat 51 itu dibilang, Yesus bilang sama orang buta itu, ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta itu bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kehadiran Yesus adalah kasih karunia, dan itu berarti bahwa perhatiannya telah diberikan. Bahwa apa? Yesus itu bersedia memberi pertolongannya serta menawarkannya. Nah, respon kita ketika kasih karunia itu kita terima adalah meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi saya bilang kehadiran Yesus, kasih karunia Yesus itu ketika menghampiri kita itu sudah luar biasa. Nah, tinggal bagaimana respon kita. Ketika kita dalam posisi kasih karunia itu ada datang sama kita, kita punya keistimewaan untuk apa? Meminta. Kita punya keistimewaan untuk datang kepada Tuhan. Puncak utama dari pengharapan orang buta datang kepada Yesus itu adalah kesembuhan. Ya. Inti dari berharap di tengah kebutaan adalah kesembuhan dari kebutaan. Nah, kita semua harus sampai pada titik ini. Titik di mana kita berada dalam kasih karunia, ya. Karena di dalam posisi itu kita punya hak istimewa, yaitu apa? Kita punya keistimewaan untuk meminta sama Tuhan. Ya. Kalau kita di Yohanes 1 ayat 12 itu dibilang semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau sama anaknya tentu akan memperbolehkan, ya, makanan-makanan untuk di rumah untuk diambil sebebasnya. Itu kalau orang lain nggak mungkin. Itu adalah keistimewaan seorang anak. Ya, begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya keistimewaan untuk meminta kepada Tuhan Bapa kita. Saya melihat di Roma 8 ada banyak keuntungan, privilege dari kasih karunia itu. Dari kehadiran Yesus itu ada di kita. Ya, di Roma 8 ayat 31 sampai 39 itu dibilang, kalau Tuhan hadir, kalau kasih karunia itu ada buat kita, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Wah, segitu. Terus apa lagi? Ia akan mengaruniakan segala sesuatu. Dibilang di situ, anaknya yang tunggalnya saja, Yesus aja tidak disayangkan gitu ya, untuk diserahkan. Ya. Harta yang paling berharga bagi Tuhan itu aja diserahkan. Ya. Yang paling berharga itu disediakan bagi kita. Nah, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Pasti Tuhan akan berikan, Tuhan akan sediakan. Terus apa? Allah menjadi pembela kita, itu privilege kita sebagai anak-anak Tuhan, privilege dari kita menerima kasih karunia Tuhan. Terus apalagi kita terikat dalam kuatnya kasih Kristus. Dibilang situ apa? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Privilege dari kasih karunia Yesus. Terus apalagi di Matius 7 ayat 7 dibilang mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di Yohanes 15 ayat 7 dibilang kalau kamu ada di dalamku, mintalah apa saja yang kamu butuhkan, maka aku akan menjawab. Nah, itu 4 poin dari bagaimana kita harapan itu muncul di tengah kebutaan kita. Ya, saya merangkum di situ supaya kita ingat. Sekali lagi, bagaimana harapan muncul di tengah kebutaan kita adalah ketika kita memiliki pengenalan akan Yesus dan kita meyakini itu, dan kita bersungguh-sungguh percaya di tengah-tengah tambahan masalah. Kemudian kita meninggalkan identitas lama kita ketika kita mendapat kasih karunia Yesus, dan kita menggunakan privilege dari kasih karunia Yesus. Ya. Waktu Yesus
keluar dari Yeriko. Banyak orang berbondong-bondong, tidak terhitung banyaknya. Ya. Dan tentu mereka punya harapan besar pada Yesus, betul. Ketika mereka datang, dia berbondong-bondong, mereka berharap menaruh harapan pada Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya memperoleh jawaban, memperoleh mujizat? Tidak. Jadi saya bilang, bagi siapakah mujizat Tuhan itu berlaku? Saya yakin di antara banyaknya orang itu, pasti di situ ada orang-orang yang beruntung ada paling depan. Tapi ternyata bukan untuk itu. Bukan untuk orang paling depan dalam kumpulan orang yang ikut Yesus. Bukan. Bagi siapakah mujizat Tuhan berlaku? Bukan juga untuk orang yang paling kaya. Mungkin di sekitaran situ ada orang-orang yang punya duit banyak. Tapi bukan juga untuk seperti bukan untuk apa? Bukan untuk mereka. Bukan untuk apa? Bukan juga untuk orang paling pintar di situ. Bukan untuk apa? Orang yang paling baik, pasti ada orang-orang yang paling salah juga di situ ya. Bukan untuk orang yang paling menarik perhatian, mungkin secara fisik, mungkin apa? Dia tinggi badannya sehingga Yesus mudah melihat gitu. Beda dengan Zakheus yang perlu naik pohon untuk mendapat perhatian Yesus. Tapi bukan untuk orang itu. Bukan untuk orang yang punya masalah paling berat, merasa paling susah gitu kan. Bukan juga. Bagi siapa mujizat Tuhan berlaku? Bukan untuk orang dengan sakit penyakit paling berat. Bukan juga untuk orang dengan keadaan yang paling memprihatinkan. Bukan. Karena saya yakin di antara banyak orang-orang itu ada orang-orang seperti itu. Tapi terjadi mujizat nggak atas mereka? Tidak. 2 orang buta itu termasuk ke dalam golongan orang yang datang dengan sakit penyakit. Tapi apa yang membedakan 2 orang buta itu dengan kebanyakan orang di situ? Apa yang membuat mujizat itu berlaku bagi mereka? Ya. Dan begitu pula dengan kita, mungkin di antara kita semua, ya, ada banyak orang di sini kita datang sama Tuhan menaruh harapan. Tapi pertanyaannya, apakah untuk kita semua mujizat itu berlaku? Saya hanya melihat dari peristiwa ini, mujizat itu berlaku bagi mereka yang datang dengan iman. Jadi percuma ada dalam posisi paling depan tapi tidak punya iman. Percuma ya, dia punya kekayaan tapi tidak datang dengan iman, maka tidak ada mujizat. Percuma dia orang paling pintar datang sama Tuhan, tapi kalau tidak punya iman tidak akan berlaku mujizat. Dan seterusnya, percuma dia orang paling saleh tapi datang sama Tuhan tanpa iman, tidak akan terjadi mujizat. Percuma kita datang dengan segala masalah berat, ya, dengan penyakit berat seperti itu, dengan keadaan yang paling memprihatinkan. Kalau kita datang tanpa iman, tidak akan ada mujizat. Karena terjadi Yesus firman Tuhan pernah memberi keterangan. Ada tempat di mana Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Kenapa? Karena memang mereka datang tidak dengan iman. Kita semua dalam kebutaan kita rindu mujizat terjadi dalam hidup kita. Ya. Entah tadi kebutaan-kebutaan yang saya sampaikan di awal, ada banyak kebutaan-kebutaan dalam diri kita. Ya. Entah karakter kita, ya, entah masa depan kita, ya, entah dalam pekerjaan kita, entah dalam pengambilan keputusan kita, atau dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Kita butuh mujizat atas semuanya itu. Ya. Dan untuk memperoleh mujizat, mari kita datang dengan iman. Makanya saya menaruh pernyataan untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita sama-sama renungkan. Yesus itu tidak tertarik dengan jumlah pengikut yang banyak. Tidak tertarik dengan pengikut yang banyak. Mungkin di sini juga Yesus tidak tertarik dengan banyaknya orang bersama kita. Dengan penuhnya kursi-kursi di ruangan ini, mungkin Yesus juga tidak tertarik.
Sebab kok mujizatnya tidak otomatis berlaku bagi mereka, bagi orang-orang banyak tidak, tetapi hanya berlaku bagi beberapa. Nah, apakah beberapa itu kita? Pertanyaan, apakah beberapa itu kita? Apakah beberapa itu kita yang percaya pada kebenaran tentang dirinya, firman-Nya serta kuasa-Nya? Kita semua ingin mujizat itu berlaku bagi kita. Ya. Maka jadilah orang-orang yang menarik perhatian Yesus. Hebat, ya. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah tertukar. Dia tuh tajam mampu melihat orang-orang yang beriman. Di tengah kumpulan orang banyak, dia tidak keliru dan salah orang. Panggil orang itu. Ya. Jadi tidak ada satupun dari kita yang terselip dari mata Tuhan. Ketika kita punya iman kuat, dia tidak akan salah. Jadi jadilah orang yang mendapat perhatian Yesus karena kita semua duduk di sini datang dengan iman. Jangan sekedar duduk datang di ruangan ini, ya. Wah, terlihat memuji, menyembah Tuhan, terlihat duduk mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Tapi kita kosong, kita tidak punya iman. Kita tidak sungguh-sungguh meyakini apa yang menjadi firman Tuhan. Sekali lagi, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh campur tangan Tuhan, kita butuh mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukankah begitu kita datang sama Tuhan? Ya. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Step by step kita butuh rencana Tuhan. Dan untuk itu terjadi, saya mau kita sungguh-sungguh punya keyakinan yang full, keyakinan yang penuh sama Tuhan. Ya. Karena harapan di dalam Yesus itu harapan yang sejati, harapan yang tidak mengecewakan, tidak pernah mengecewakan. Ya. Saya harap kita semua benar-benar mengerti dan memahami dan merenungkan baik-baik apa yang menarik perhatian Yesus. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Mari renungkan baik-baik firman Tuhan ini, supaya kita pulang tidak sama ketika kita datang, tapi kita mendapat berkat yang baru. Kita mendapat kekuatan, kita mendapat keyakinan, mendapat kepastian di dalam Tuhan, kepastian dalam rencana Tuhan. Jangan sampai kita pulang berlalu begitu saja tanpa mendapat apa-apa. Jadilah seperti dua orang muda itu yang menarik perhatian Yesus. Saya tidak tahu siapapun dari kita semua, tapi bagi Anda mujizat itu berlaku. Bagi Anda yang berimanlah mujizat itu berlaku bagi Anda. Engkau yang datang dengan setiap masalah apapun dalam keluarga, dalam pekerjaan, entah kau sakit penyakit, entah kau punya kekecewaan, punya kemarahan, jika kau rindu dipulihkan, maka bagi Anda lah mujizat itu ketika Anda beriman sama Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan yakin, ku yakin
daya pesona apapun juga. Dan kami mungkin mengalami begitu banyak keputusasaan karena dunia kami tidak memberikan janji-janji yang pasti. Tapi satu saat ketika Engkau hadir, Engkau mendekat, dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami semuanya, maka itu adalah momentum bagi kami semuanya untuk berkarya dengan nyata. Maka itu adalah momentum bagi kami semuanya untuk kami segera pergi, berdiri, meninggalkan tempat jalanan kami semuanya, dan kami akan berkata kepada Engkau, Rabbuni, Tuhanku, jamahlah mata kami, supaya kami terbebas dari kebutaan ini, supaya kami bisa melihat lebih jauh lagi tentang harapan dan masa depan di dalam Engkau, Rabbuni dan Guru kami. Dan Tuhan kami, bukalah mata kami, supaya kebutaan tidak ada lagi pada kami, supaya kami bisa melihat dengan jelas rencana dan tujuan Engkau, supaya hidup kami tidak tersesat, dan supaya hidup kami benar-benar Tuhan terencana dalam rencana Tuhan yang hebat, dalam rencana Tuhan yang sempurna, dalam tujuan-tujuan ilahi, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari ini kami yakin Engkau adalah pribadi yang telah membebaskan kami, supaya kami kemudian menjadi orang-orang yang terus-menerus bergerak maju, dan kami tinggalkan lagi hidup jalanan kami. Kami tidak lagi ada menjadi pengemis-pengemis jalanan. Kami tidak lagi bergantung kepada orang. Kami tidak lagi menjadi orang yang mengkotorkan diri kami, membahayakan diri kami, karena kami adalah orang-orang jalanan. Tapi hari ini kami berterima kasih, Sang Firman Kristus Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau menyembuhkan kami, membuka mata kami, membuat kami supaya tercelik terang, sehingga kami bisa memiliki harapan, kami memiliki masa depan, kami memiliki janji-janji yang begitu indah pasti dalam hidup kami. Terima kasih, memberkati kami semuanya, supaya rema dari kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi bagian dari hidup kami yang terus-menerus berbuah lebat dan menjadikan hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati Pastor Pian, kami memberkati hikmat marifatus bagi kami dan keluarga-keluarga kami bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Pastor Bian tetap di depan. Bapak Ibu, boleh sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Bian. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Pastor Bian untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada petugas persembahan. Mohon untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, sekali kami mengucapkan syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami dikuatkan kembali Tuhan, dan kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan untuk gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati, Tuhan ganti dengan berkali-kali lipat. Kami akan memberikan persembahan dengan hati yang sukacita, dan kami berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
silakan untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ibu-ibu di belakang sana. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang senantiasa setia untuk datang beribadah tempat ini. Saya berharap minggu depan bisa kembali untuk bersama-sama beribadah. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat pagi bisa mengucap syukur kita bisa berjumpa kembali berbakti bersama-sama di tempat ini. Sebelum kami menyampaikan warta Jumat selama sepekan, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, PL, singer, pemain musik, multimedia, guru sekolah minggu, dan korektan, dan semua yang terlibat pelayanan pada hari ini. Biarlah kiranya apa yang kalian lakukan pelayanan hari ini semakin dahsyat, semakin luar biasa lagi. kami juga menyambut dengan sukacita bagi jemaat yang baru pertama kali hadir berbakti bersama-sama dengan kami. Kami menanti kehadiran Bapak Ibu Saudara di minggu yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang selalu setia berbakti bersama-sama. Berikut, mari kita saksikan beberapa jemaat sepekan ini. Come on. Warta yang pertama datang dari pemuda aktif. Pada hari Selasa dan Kamis ada saat teduh bersama jam 5 pagi via Zoom. Pada hari Selasa ada KKA pukul 7 via WA bersama mentor masing-masing. Dan pada hari Sabtu ada ibadah raya pukul 4 di Pastori. Warta kedua datang dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu, pukul 9 bertepatan dengan ibadah umum. Abdi moal mundur, abdi moal ngejar. Ya, oh udah mulai. Warta yang ketiga datang dari Paguyuban Sunda. Selama beberapa hari ini, Paguyuban Sunda libur karena ada beberapa hal. Kita menghargai saudara-saudara Sunda kita yang masih memiliki keluarga yang belum percaya kepada Tuhan untuk mereka mempersiapkan menyambut hari Lebaran. Pada minggu ini, Paguyuban Sunda akan kembali aktif. Pada hari Rabu akan diadakan paguyuban di rumah keluarga Bapak Andi jam 2 siang. Yeay, di rumah saya. Bapak Ibu boleh datang mendukung paguyuban Sunda, bersama-sama kita bertumbuh untuk kita belajar bersama-sama untuk menjangkau pelayanan suku Sunda. Dan warta yang keempat datang dari Departemen Umas. Pada hari Jumat tanggal 28 Umas akan diadakan jam 2 siang. Untuk waktu dan tempatnya akan diinformasikan kembali melalui WhatsApp grup gereja. Warta kelima datang dari Departemen Mbak. Ada ibadah doa puasa setiap hari Kamis
pukul 4 di Green Apple. Dan ada latihan musik untuk remaja Selasa pukul 3 di Pastori. Warta ke-6 ada konser KKA setiap hari Jumat pukul 5 di perumahan BLK Cianjur. Yuk dukung doa untuk KKA ini, karena KKA ini adalah bagian cikal bakal gereja kita di Cianjur nantinya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada bulan ini. Juga kepada jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan pada bulan April ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga besar di SDMJ Sesawi. Dengan penuh rasa hormat dan bangga tanpa bisa menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu, kami atas nama Gembala dan juga atas nama keluarga besar almarhumah Ibu Sri Sukamti mengucapkan banyak terima kasih atas doa, perhatian, cinta kasih, hubungan moral, hubungan material, dan segala sesuatu yang Bapak Ibu berikan kepada kami atas kedukaan yang menimpa kami berpulangnya mama tercinta kami ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan berlimpah-limpah berkat-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mohon dukungan doa juga untuk Gembala Sidang yang akan mengikuti Kongres DPP Nasional Sinode GSDA se-Indonesia di Malang, Jatim. Dukung doa juga untuk tim Trinity Singapura yang akan melayani di gereja kita pada tanggal 10 sampai 15 Mei. Berikut kegiatan yang akan dilaksanakan bersama tim Trinity nanti. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Yuli Broker atas sumbangan konsumsi untuk ibadah doa puasa setiap hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah seluruh warga jemaat selama sepekan ini. Mari kita dukung untuk setiap ibadah-ibadah yang akan diadakan agar kita bersama-sama bertumbuh dari kaum muda sampai kaum lansia. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Sayonara. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang terus menjamah menyentuh hidup kami semuanya. Kami tidak kekurangan kebajikan, kami tidak kekurangan kemurahan, kami tidak kekurangan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan sediakan bagi kami.
maka biarlah hati kami juga terus-menerus melaburkan cinta kami yang paling dalam untuk Engkau. Bimbinglah kami di tengah-tengah kerentanan kami untuk tidak bisa mengasihi Tuhan, tumbuh dalam cinta kasih yang sangat kuat oleh kasih karunia itu. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga kami yang sementara ini sedang menghadapi masalah-masalah pergumulan, baik itu di bidang keuangan, sakit penyakit anak-anak mereka, atau di bidang-bidang perusahaan usaha mereka semuanya, atau sakit penyakit yang mungkin ada dalam tubuh mereka. Kami tahu satu hal dan yakin satu hal, bahwa Tuhan Engkau adalah sumber jawaban bagi kami semuanya. Tuhan mengurai, Tuhan menyembuhkan dan menuntaskan semua masalah-masalah ini, sehingga kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam kuasa mujizat-Mu di hidup kami masing-masing. Itu menjadi sejarah bagi kami semuanya, untuk kami bisa menyaksikan tentang Allah kami yang begitu hebat, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kami semuanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk hotel ini dan tempat kami beribadah. Tuhan memberkati hotel ini, memberkati pengurus-pengurus jenderal manajernya dari semua staf-stafnya. Tuhan memberkati dan membuat hotel ini makin hari makin mengalami kemajuan. Tapi kami juga berdoa supaya hotel ini diurapi oleh Tuhan. Setiap orang yang menginap di tempat ini, mereka bukan hanya menikmati rest secara fisik dan secara jasmani, tetapi mereka juga menemukan ketenangan batinnya dan jamahan dari Roh Kudus, sehingga mereka semuanya mendapatkan ketenangan yang sangat konkret. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, Tuhan memberkati hikmat marifat juga dengan Wakil Presiden, supaya mereka semuanya bersinergi. Semua keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat Indonesia secara universal, sehingga kebinekaan Tunggal Ika ini benar-benar terjaga dan terjalin rukun luar biasa. Kami berdoa untuk Tuhan anasir-anasir jahat yang memakai orang-orang di Indonesia atau siapapun juga yang di negara kami ini untuk merusak Indonesia ini. Anasir-anasir dari roh-roh agamawi, anasir-anasir dari orang-orang yang berusaha secara kapitalis memanfaatkan untuk kepentingan modal atau kepentingan keuntungan mereka sendiri. Kami mematahkan dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan juga di MPR, DPR, dan lembaga-lembaga tinggi yang lain, supaya mereka semua Tuhan menjadi pengabdi-pengabdi masyarakat dan mereka melayani masyarakat ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, termasuk kota kami Cipanas. Tuhan Engkau memberikan roh pertobatan. Tuhan menjamah setiap pertobatan di kota, desa, di kota, sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang makmur, menjadi Indonesia yang dimenangkan. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Memberkati gereja-gereja, memberkati anak-anak percaya, orang-orang percaya Tuhan, supaya mereka berani memberitakan Injil, menyatakan cinta kasih tentang kabar baik dari Kristus Yesus itu kepada mereka semuanya, supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka dijamah, mereka menjadi percaya, dan mereka menjadi keluarga Kristus, mereka diselamatkan, dan kami akan melihat Indonesia ini menjadi bagian dimenangkan untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat rohani berkat jasmani. Akhirnya keluarga yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, arahkan rohmu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan segala berkat-berkat rohani, berkat jasmani. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Tunggu jiwa roh kita semuanya, hingga mempelai laki-laki kita datang kedua kali, kita menjadi mempelai yang layak dan pantas didapati dalam pernikahan sang anak domba itu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati oleh karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil, dan engkau tidak akan mengalami penurunan karena tangan Tuhan menyertainya dan membuat engkau menjadi terampil luar biasa. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu sehingga engkau prima bugar dan fresh dalam segala kondisi fisikmu. Dan Tuhan memberkati segala yang baik dalam hidupmu. Dan keluar masuk yang bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar menatap menjemput kita. Kita bersama-sama dalam cinta kasih persekutuan dengan Bapa, Kristus dan Roh Kudus secara kekal. Itulah sebabnya pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani itu bagikan kepada orang lain, supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam dirimu, dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.